Halo semuanya, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah sudah siap untuk menerima materi baru? Nah, hari ini kita akan belajar tentang ciri morfologi untuk klasifikasi makhluk hidup, di mana kita akan membahas tentang sistem klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri morfologisnya. Langsung saja. Yang pertama adalah ciri morfologis makhluk hidup. Nah, morfologi definisinya adalah cabang biologi yang berfokus pada studi bentuk dan struktur organisme. Morfologi mengkaji karakteristik eksternal seperti bentuk dan ukuran, lalu struktur eksternal seperti jaringan dan organ pada berbagai spesies. Nah, karakteristik fisik makhluk hidup adalah ciri fisik organisme hidup meliputi bentuk, ukuran, warna, dan strukturnya. Ciri-ciri ini dapat sangat bervariasi di antara spesies dan sangat penting untuk mengidentifikasi dan mengelompokkan organisme dalam taksonomi. Lalu ada metode pengamatan ciri morfologis. Pengamatan ciri morfologi dapat dilakukan melalui berbagai metode seperti mikroskopi, pengamatan lapangan, dan pembedahan anatomi. Pengukuran yang akurat dan pencatatan hasil pengamatan sangat penting untuk pekerjaan klasifikasi. Lalu apa pentingnya ciri morfologis dalam klasifikasi? Nah, karakteristik morfologi sangat penting untuk klasifikasi dan identifikasi organisme yang memungkinkan para ilmuwan untuk menentukan hubungan evolusi. Karakteristik morfologi memberikan informasi penting yang membantu dalam memahami keanekaragaman hayati dan hubungan antar spesies. Selanjutnya kita akan belajar tentang taksonomi. Yang pertama adalah pengertian taksonomi. Taksonomi mengacu pada klasifikasi organisme hidup ke dalam kategori hierarkis berdasarkan karakteristik fisik dan hubungan genetiknya. Hal ini memungkinkan para ilmuwan untuk mengidentifikasi, memberi nama, dan mengelompokkan organisme secara sistematis, sehingga memudahkan untuk mempelajari keanekaragaman bentuk kehidupan di bumi. Selanjutnya ada tingkatan taksonomi. Hierarki taksonomi mencakup beberapa tingkatan. Yang pertama ada domain, kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, dan spesies. Setiap kategori menjadi lebih spesifik dan membantu dalam merinci hubungan antara berbagai organisme dalam sistem klasifikasi biologis. Lalu ada sistem klasifikasi modern. Nah, sistem klasifikasi modern yang dikembangkan oleh para ilmuwan termasuk Carl Linnaeus menggunakan sistem nomenklatur binomal untuk menamai spesies. Sistem ini menggabungkan data genetik dan morfologi yang memungkinkan refleksi yang lebih akurat mengenai hubungan evolusi di antara organisme. Lalu, contoh pengklasifikasian sendiri seperti contoh taksonomi yang mengelompokkan kucing domestik diantaranya seperti kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas Mammalia, order Carnivora, family Felidae, genus Felis, spesies Felis catus. Nah, struktur hierarkis ini membantu identifikasi dan klasifikasi yang jelas dalam kingdom hewan. Lalu, ciri morfologi dalam kingdom plantae atau tumbuhan adalah akar dan bentuknya. Akar memiliki banyak fungsi seperti menopang tanaman, menyerap air dan nutrisi, serta menyimpan energi. Morfologi akar sangat bervariasi termasuk akar serabut yang menyebar atau akar tunggang yang mencapai jauh ke dalam tanah untuk mencari sumber daya. Selanjutnya ada batang, struktur dan modifikasi. Batang mendukung struktur tanaman yang mengangkut nutrisi dan air antara akar dan daun. Modifikasi dapat mencakup sukulen yang menyimpan air, tanaman merambat yang mencari sinar matahari, dan batang berkayu yang memberikan stabilitas. Lalu ada daun. Daun sangat penting untuk fotosintesis dan transpirasi.
memiliki morfologi yang beragam seperti daun lebar untuk penyerapan sinar matahari yang maksimal atau daun seperti jarum untuk konservasi air. Variasi bentuk, ukuran, dan susunan daun seringkali menunjukkan adaptasi tumbuhan terhadap lingkungannya. Lalu ciri morfologi dalam kingdom Animalia atau hewan, di mana struktur tubuh hewan lebih simetri dan juga bersegmen. Struktur tubuh hewan biasanya menunjukkan simetri yang bisa radial atau bilateral. Simetri bilateral dominan di antara hewan tingkat tinggi yang memungkinkan struktur yang terorganisasi dan gerakan yang ramping, sementara simetri radial umum terjadi pada organisme akuatik yang membantu kemampuan mereka untuk berinteraksi dengan lingkungan. Lalu, ciri morfologi hewan berdasarkan habitat. Karakteristik morfologi hewan sangat bervariasi berdasarkan habitatnya. Misalnya, hewan akuatik seringkali memiliki tubuh yang ramping untuk mengurangi hambatan, sementara hewan darat menunjukkan adaptasi untuk stabilitas dan mobilitas di darat. Lalu, contoh analisis ciri morfologi hewan. Nah, contoh analisis morfologi hewan adalah perbandingan struktur antara tubuh pada amfibi dan reptil. Amfibi memiliki anggota tubuh yang lebih fleksibel dan beradaptasi untuk berenang dan berjalan, sedangkan reptil memiliki anggota tubuh yang lebih kuat untuk bergerak di darat. Nah, itu tadi adalah ciri morfologi untuk klasifikasi makhluk hidup. Semoga setelah mendapatkan materi ini, kalian dapat memahami tentang ciri morfologi untuk klasifikasi makhluk hidup. Sampai jumpa lagi. Terima kasih dan juga jangan lupa tetap semangat.